Itu waktu itu renovnya berapa sih kira-kira? Kira-kira ya? Segitulah kira-kira. Ini paling kayak lampu ini kita custom. Beli di online, sebenarnya dia keranjang buah. Oke. Yang lucu adalah di sini teman-teman. Ada permainan bata yang digantung-gantung. Bo, ini kan berat, Bo. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di episode Namu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Hai teman-teman, kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, gue mau ajak teman-teman untuk masuk full house tour-nya ke rumah yang sangat amat menarik. Kenapa? Karena rumah ini nggak sekedar hanya rumah tinggal yang nyaman kayak villa, tapi dia juga ada small compact office-nya. Nah, penasaran sama arsiteknya siapa? Yuk kita temuin dulu. Halo, nama saya Ivan Eldo. Saya dari studio arsitek Studie. Kita adalah studio arsitek yang berdomisili di Jakarta. Project yang biasa kita kerjakan mulai dari rumah tinggal maupun komersil. Kalau pengen tahu lebih banyak karya kita seperti apa, bisa kunjungin website kita di www.studie.id atau di Instagram @studie_4 kali. Oke, ini dia sama arsiteknya. Ini namanya Mas Ivan. Mas, mau nanya, ini luas bangunannya, luas tanahnya, sama konsep bangunannya gimana sih? Luas tanahnya 352, luas bangunannya 356. Oke. Konsepnya tropis. Tropis. Udah singkat banget, jelas, padat. Oke, kalau misalnya ini kan tropis ya, berarti waktu itu ini bangunannya tuh bangunan renov atau bangunan baru nih? Ini renov. Renov. Tadinya bangunan aslinya gayanya klasik gitu. Terus alasan renovnya juga ada perubahan fungsi. Jadi rumah ini sekaligus home office gitu. Dan itu berarti home office untuk studio desain ya? Iya. Itu kira-kira kapasitasnya berapa orang sih nih? Kalau kapasitasnya bisa nampung sampai 12 orang sih. Banyak juga. Iya. Dan tetap nyaman kelihatannya ya. Dan rapih juga ya untuk parkirannya ya. Iya. Sengaja dibikin kayak gitu karena kan ini posisinya di hook, jadi kita bisa multifungsinya satu sisi buat yang untuk hunian, satu sisi lagi buat yang home office tadi gitu. Kelebihan dari tanah hook ya teman-teman. Terus habis itu Mas, ini penggunaan materialnya apa aja sih Mas kira-kira? Kalau yang di posisi kita sekarang kebanyakan ya dinding finish cat, aci cat sama kamprot gitu. Kamprotnya juga kita cat juga biar lebih tahan cuaca, sama material kayu solid. Kayu solid asli ya berarti ya. Oke. Terus tapi ini di atasnya ini pasti ada polikarbonat. Dikasih polikarbonat ya biar lebih tahan lama ya. Iya. Kita berarti mulai dari yang huniannya dulu ya. Nah, ini kamar lagi, garasinya ini bisa muat sampai berapa? Kurang lebih 6 meter, bisa menampung 2 mobil, 4 motor. Motornya kalau di pinggir kanan kiri muat. Oh, gitu. Muat ya. Pakai andesit 10x10 ya nih. Iya. Oke. Terus di sini Mas bisa ceritain nggak? Ini ada apa nih? Oh, ini buat kayak naro-naro perkakas lah. Gitu. Jadi ini sengaja dibikin kamuflase, ini bisa dikunci juga. Oke. Dan pintunya juga dibikinnya agak kamuflase juga ya, jadi nggak ada handle. Supaya di balik ini tuh ada toilet dan kita kasih glass block. Jadi supaya cahaya tuh masih tetap bisa tembus ke. Nah, tuh kalau mau lihat. Sini. Nah, di balik glass block itu, tapi ini maaf ya berantakan. Namanya juga perkakas. Ini buat cahaya dari sini ngambilnya gitu. Makanya pintunya pun juga nggak dibikin solid ketutup ya. Terus biar dia nyatu sama si kisi-kisi yang di atas gitu. Oh iya. Dan kalau dilihat dari luar, ini tuh kayak menerus sampai lantai 2 si kisi-kisinya. Iya, bisa kelihatan di drone ya berarti ya. Nah, di bagian sini, ini tuh ada kolam. Aslinya pasti nggak ada kolam dong? Nggak ada. Kenapa aslinya dibikin kolam aja? Suka sama air. Suka sama unsur suara air, terus ya biar enak aja gitu kalau duduk-duduk di sini. Gitu ya. Tapi kalau lagi emosi tiduran di sini kan.
Jadi berendam biar dingin suasana hatinya Kan ya. lagi musim tuh berendam di es apa tuh? Iya benar. Tapi ini pemilihan kayaknya tamannya ini pun juga dipilihnya tanaman-tanaman yang Iya, tanamannya kayak ada di hutan tropis. ya. Kita kolaborasi sama Tanemin namanya. Oh gitu. Tanemin. Dia ada khusus landscape. Terus saya minta emang tropis aja deh tanamannya gitu. Tapi dia bikin agak messy gini, katanya biar tetap ada nuansa junggle-nya tuh ada katanya. Iya, kerasa sih. Ya ini juga pohonnya banyak digantungin Tanduk rusa. Oke, dan di bawah sini dikasih batu split ya. Ini buat air hujan. Oh, Jadi biar gentengnya jatuhnya nggak ngotorin. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya supaya nggak tampias gitu, jadi lebih baik dikasih batu split ya. Jadi pas dia jatuh, dia nggak merciknya nggak kemana-mana, jadi stay aja di sini, langsung keserap ke tanah. Nah, terus di bagian sini ada apa nih, Mas? Ini pintu utama. Pintu utama connecting ke side entrance buat servis. Oh, Tuh. ini pintu masuk servis. Ya, ini masuk servis. Maaf juga kalau berantakan. Jadi di sini langsung ke dapur. And the gang. Ya, and the gang. Oke, kita lanjut ke pintu masuk utamanya nih. Sebenarnya ini kalau kayunya kayu asli ya berarti? Kayu asli semua. Sama tipe kayunya bengkirai semua. Oh, bengkirai semua. Kecuali daun pintu ini. Oh, kalau daun pintu apa nih, Mas? Jati. Termasuk sama kusennya juga Ya, berarti? sama kusennya juga sama. Oke. Dan ini sebenarnya agak modern ya. Soalnya dia pakai seamless ya nih, nggak pakai Iya, kusen ya. sengaja dibikin tipis gitu. Kita kemarin pengen nyoba segini kuat nggak ya? Sebenarnya sih kuat-kuat Ternyata aja. kuat ya? Kuat. Asal dia kayu solid dan 3 cm nih kayaknya. Iya, nih. kurang lebih. Nice. Dan ini pintunya. Matanya kayak meteran ya? Matanya kayak meteran, begitu lihat lagi. gini langsung tahu 3 cm gitu. Oh, jangan sedih. Ini 2,5 Ci, gitu. Bisa sampai margin segitu gue. Tapi ini pintunya ya, Mas? Iya. Kayak ada di Pinterest ya. Gitu ya? Iya, Mungkin waktu itu ordernya kayak di Pinterest juga nih. gitu ya. Ini soalnya pintunya tuh kayak sambungannya tuh bisa begini, men. Iya, Biasanya. ini kayu bekas. Oh, kayu bekas. Jatinya jati bekas. Juga langsung dari tukang kayunya ya dibikinin handle-nya Iya, berarti ya. minta bulat. Ini dibikinnya juga pivot ya. Pivot, jadi bisa keluar ke dalam. Tinggal dikasih mohair doang ya. Iya. Oke. Kalau misalnya dilihat, ini kan kesannya kayak apa sih nih garis-garis? Ternyata dia cuma kaca tempered doang, sama dikasih apa ya? Ini vertical blind ya? Vertical wooden blind. Wooden blind ya. Wooden blind. Nah, yang ditempel ke atas dia kesannya kayak langsung tropis banget. Di atasnya ini dikasih apa nih, Mas? Kabinet. Oh, ini kabinet beneran? Kabinet beneran bisa dibuka. Oh, isinya Jadi apa buat, itu, Mas, kira-kira? Itu buat naruh barang-barang yang jarang banget dipakai. Tapi Masih sekalian komplit. juga ada AC-nya ya di Ada. sini ya. Banyak yang teman-teman tuh bikin kalau misalkan AC tuh kisi-kisinya tuh di depan, ini di bawah. Di bawah, karena kalau kisi-kisi di depan, bawahnya ketutup, itu dia kalau lagi apa namanya kondensasi jadi basah di situ. Makanya gue nggak pernah mau tuh nutup Bagian bawah. Ha-ha. Jadi kalau misalnya kayak gitu lebih baik di bawahnya aja yang kebuka, atasnya yang ketutup Iya. gitu ya. Oke. Dan AC-nya kan jadi langsung direct juga, nggak ketutup bidang apa-apa gitu. Ini living room, ruang kumpul utama kita lah di sini gitu, nonton. Terus ini materialnya batu bobos Oke. namanya. Terus apalagi ya yang ada di sini, ini paling kayak lampu ini kita custom beli di online. Sebenarnya dia keranjang buah. Keranjang buah kita bolongin. Suka simak kepalaan Iya, ini biar ya. kepala lampunya masuk gitu. Kreatif. Itu aja. Anaknya kreatif ya. Ini pakai teakwood. Teakwood ya. Teakwood jati, iya. Oke. Lantainya juga pakai yang 80 kali 80 Iya, ya. lantainya pakai granita 80 kali 80. Motifnya dove ya nih ya. Oke, berarti kali. ini 6 kali 5 ya nih Iya. kira-kira ya. Oke, dan di sini dikasih kredensa yang ini barang-barang kayak gini nih lu bikin custom sendiri atau? Enggak, ini kebetulan dapat. Emang ada toko khusus rotan-rotan kita nyari. Very Jakarta kok, Indonesian di ya. Jakarta kok. Oh, banyak ya? Ada. Paling ini gue customnya gue tambahin ini doang. Lighting di belakang. Nah, Oh iya jadi bener-bener. kalau malam
Dia pendar. Lagi gelap, kita nyalain ini sendiri tuh kayak full moon. Apa? Iya. Kayak pot cooler. Ya. Di sini apa lagi nih Mas? Ini daerah yang dapur plus ruang makan ya? Ya, ini pantry sama dining room. Gitu. Jadi karena penghuninya hanya berempat, bangkunya kita bikinnya yang 2 tuh cadangan di island gitu. Kalau lagi ada tamu ngumpul-ngumpul baru nambah bangku. Kalau nggak tetap di sini. Ya, jadi kayak ini bisa semi hostnya ya? Ya. Mulai makan. Meja DJ juga bisa di sini, table. Nah, terus ini kayu-kayunya dari kayu bekas semua. Ini bekas pintu dilapis lagi gitu. Oke, waktu bikin kayak ginian yang dari bekas, akan lebih mahal atau enggak sih sebenarnya? Lebih murah lah. Jatuhnya lebih murah ya? Karena kita material utama di dalamnya itu udah solid gitu, udah kayu solid. Kita cuma nambah lapisannya doang. Tapi jadi craftsman wood chip-nya itu jadi lebih mahal nggak sih? Jadi bedanya tipis apa nggak sih sebenarnya? Sebetulnya bedanya dibilang tipis sih nggak juga, lumayan juga ya? Lumayan juga gitu. Dan yang lebih dikejarnya solidnya sih, kan kalau bikin custom biasanya mungkin dalamnya cuma rangka. Iya, rangka dilapis plywood. Nah kalau ini kan udah dalamnya solid semua jadinya. Oh iya, beda ya bunyinya ya. Terus tapi ya tergantung dapatnya ukurannya ya. Iya. Bukan berarti kalau misalnya segini habis itu jadi ya udah dibikinnya segitu gampang. Iya. Emang ukurannya kita kemarin mau eksperimen juga, kebanyakan meja makan tuh lebih lebar dari ini biasanya. Oh iya. Kebanyakan. Nah kita mau coba bikin yang lebarnya nggak terlalu makan tempat, jadi ternyata lebih enak, lebih intimate gitu kalau lagi makan bareng. Nggak terlalu jauh. Dan di kakinya sendiri juga agak beda nih. Ini bukan buatan ya, tapi ini batu beneran. Batu beneran. Batu andesit. Andesit beneran. Dan nggak di finishing ya nih kayaknya. Nggak di finishing. Ini mesan ya berarti ya? Mesan ke tukang batu. Kalau kita malu sendiri kan keras, Mbak. Terus di sini ini pakai mozaik aja ya. Mozaik. Tapi dalamnya bodinya tetap sih kayu itu ya. Plywood itu ya. Nah, di sini ini pakai apa nih? Solid surface. Solid surface. Solid surface yang sengaja kita bikin nyatu sama wastafelnya. Jadi kita nggak beli wastafel lagi, gabung gitu solid surface-nya. Dibikin sendiri custom ya? Oke. Dan di atasnya emang gaya-gaya villa ya sebenarnya ya? Iya. Ada garis-garis begini. Emang pengen kayunya semua satu tone aja sih. Jadi warna kayunya nggak belang-belang gitu. Senada semua. Ya itulah ya kelebihannya kalau misalkan pakai melamik ya. Iya. Jadi warnanya itu tuh bisa di custom ngikutin, misalkan ada HP ini, ya udah tingkat kegelapannya dimiripin. Iya, bisa diatur. Walaupun nggak 100% bakal sama gitu ya. Iya. Nah di bagian sini, ini bikinnya nih bisa bolong-bolong gini gimana sih Mas? Ini beneran dinding? Enggak. Oh. Nah, jadi ini pakai gypsum. Cuma ditambahin ke depan, terus dikasih listrik buat lighting. Iya. Pintar. Dan di sini kembali lagi ya pakai kayu yang begini ya. Oke, di bawahnya ini SPC. Kita lanjut ke sini dulu kali ya. Boleh. Nih Mas, ini di bagian sini, ini sebelumnya ruangannya apa nih berarti? Ini yang ini. Ini emang udah dining room. Oh, dari rumah lama juga udah dining room. Ini yang berubah. Oke. Ini dulu dapur. Dapur kitchen. Jadi dulu di sini nggak ada sumber cahaya dan udara kecuali dari depan. Nah, ini dapur dibongkar. Atasnya juga tadinya dak jemuran gitu. Itu dibongkar setengah gini kira-kira. Terus kita jadiin taman. Oke. Supaya plafonnya nggak boring. Ini cuma pakai apa sih? Ini kray yang biasa buat nutupin hujan itu. Cuma kita paku doang ya di beberapa modul ya. Ih, seru banget. Terus di atas itu dikasih juga model beda. Polikarbonat itu tuh pakai kayu dolken kalau ini. Dolken ya? Iya. Tapi banyak yang bilang dolken itu katanya nggak awet. Benarkah? Ya kalau langsung direct kena panas hujan dia iya. Dia emang bukan kayu yang
kuat gitu. Tapi kalau misalkan ditutupin begini, Kering kan dia jadinya, kena panas doang, awet kok. awet aja. Awet. Nah, ini untuk daerah dapur mbaknya. Dapur ya, dapur kotor. Tapi proper ya. Ya Proper biar, ya, ininya ya. biar Lucu juga. masaknya juga Enak. lah. Ini yang makan kita juga soalnya. Nah, ini tadi akses menuju ke si Mbak sama si... Ya, Ini ada berarti ada kamar mandi Mbak ya? enggak, kamar mandi ART di sini. Oh, kamar mandi ART di Ya, sini. Di sini kamar-kamar sama gudang paling. Oh, sama gudang ya tadi ya? Ini gudang. Nah, ini ada gudang lagi. Oh, oke. Oh, rapi kan? Oh, sangat. Cocok gue sama dia. Makanya gudang. Nah, di sini berarti kamar si Mbaknya yang sangat mewah menurut gue. Kalau ini sangat Biar memperhatikan ya. Biar Mbaknya nggak pulang kampung sering-sering gitu ya. Nah, itu dia, bener. Walaupun tetap pulang juga Iya, sih. tetap pulang juga sih dia. Hanya kamar mandi Susah doang tuh. tidak bisa menahan dia. Nah, ini nih. Lihat nih. Tuh. Ini kamar mandi buat siapa sih, Mas, ceritanya? Ini powder room aja sih sebenarnya. Buat yang pekerja di studio gitu. Oke, dan ini lu bikin sendiri ya berarti ya? Iya, itu custom. Ah, maaf ya. Ya, nyalain kanan. Ya. Dan dia lucu banget modelnya begini. Lu beli di mana nih? Online kok. Oh, online ada juga ya? Ada. Nah ini tuh ke belakangnya itu langsung taman. Langsung taman dan atasnya terbuka. Why? Jadi ya biar kalau ngebul-ngebul Gitu. di dalam toilet tuh nggak terganggu gitu. Oke. Jadi, Nggak sesek napas. jadi terus dikasih beginian di sini ya? kita tutup, tapi batanya kita supaya nggak bisa ngintip gitu. Oh iya, bener juga ya. Kalau misalnya Iya. ada orang di sini nggak kelihatan nih kelihatan. teman-teman. Soalnya ada bidang si Iya. batanya ini nih. Ini batanya, Kan yang kerja di sini kan ada cowok cewek. ya dijaga lah ya, privasinya ya. Yang cowoknya sih pengennya requestnya batanya miringnya ke sini Iya, sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ke sini malahan diarahkan gitu kan, Iya. teman-teman. Oke, dan di situ ada si... Ini studio kerja. Oke, kita lihat dari luar aja ya, kasihan nih. Nggak apa-apa Enak. kalau mau ke dalam. Ini yang tadinya garasi gitu. Jadi kita uruk, lantainya dinaikin. Jadi paling tinggi levelnya di bangunan ini tuh studio ini gitu. Terus di atasnya itu emang Di karena atasnya dia... masih asli dak garasi, kita cuma tutup setengah di sini karena ada balok. Jadi ada balok di tengah, siasatinnya kita tutup drop oke. ceiling sama dikasih lighting gitu. Oke. Tapi karena dia bangunannya yang lama ini cor-corannya bentuknya udah geradakan, jadi lebih baik diekspos aja. Kesannya Di-expose, kayak malah seneng kelihatan kita kayak ininya pasir ya? geradakannya. kayak pasir malahan nih kesannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu dari renovasian yang lama itu, mungkin bisa di otak-atik malahan bisa jadi focal point ya malahan ya. Iya. Ini pasti lebarnya 6. Mana? Ini. 4,8. Oh, cuma 5? Iya. Oh. Soalnya kalau garasi kan biasanya kalau 2 mobil kan 3+3 ya. Iya. Oke, ini kita lagi ada di ruang komunalnya nih kalau gue bilang ya. Iya, ruang santai, ruang duduk-duduk. Jadi kalau misalnya anak-anak kantor lagi penat, dia pengen menghirup udara segar, dia ke sini. Iya. Oke, yang lucu adalah di sini teman-teman, ada permainan bata yang digantung-gantung. Bo, ini kan berat, Bo. Pernah coba angkat? Tadi barusan kan. Dan ini dia udah bolong-bolong dari aslinya. Udah bolong-bolong. Tujuannya buat ini nih. Ya, bayangannya lucu gitu. Ngikutin arah matahari dia beda berubah-berubah. Kayak segitiga-segitiga gitu ya. Kayak wajik. Kayak wajik. Kalau lagi pas di atas bentuknya beda lagi mataharinya gitu. Iya. Ya kalau arsitek kadang memang aspek-aspek kayak shadow gitu tuh dimainin. Karena kan matahari itu kan dia begini ya. Jadi kadang bayangannya tuh jalan. Nah itulah yang bikin jadi motifnya. Nah ini tuh waktu ini kan dimatiin ya berarti ya? Mati. Jadi dia nggak Tapi goyang-goyang dia kan? bisa digeser-geserin. Oh bisa Iya, ini digeser-geser? cuma digantung doang. Oh cuma digantung Iya. doang? Rapi sekali. Jadi kalau mau dibentuk kayak tulisan Melinda gitu bisa. susah. Oh, Susah. gue bilang tadi gue Kebanyakan. bisa, dia ternyata terakhir bilang susah. Iya.
Dia di atas ini dia tutup lagi sama kaca ya, Mas? Kaca. Kalau ini karena renov dia jadi tambahan ini yang mana nih? Ini balok ini baru. Oh, balok ini baru. Ini baru. Ini juga baru dong berarti ya? Ini baru. Ini dulunya nih teras. Oh, teras. Jadi ini dulunya carport, nih terasnya gitu. Oh, teras yang lama. Oke. Ini kita tutup biar lebih private aja kalau pagarnya lagi dibuka gitu. Oke. Dan ini ada penyusunan batu yang berbeda ya, tapi materialnya sama. Sama. Jadi contohnya ini yang ini ada bolong-bolongnya biar ada udara sama cahaya masih ke dalam. Terus kalau dari dalam masih bisa lihat keluar. Oke, tapi kalau yang ini rapat, emang kita pengen yang nggak usah kelihatan dari luar gitu. Oke, tapi ini 1, 2, 3 semua barang yang sama ya? Bedanya ini udah ada bolongnya aja. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, boleh masuk nggak Mas di bagian sini Mas? Boleh. Ini lantainya pakai batu kali? Teplek, iya. Oke. Ini menuju ke office-nya buat ruang diskusi meeting, ya? Iya, buat nerima tamu lah. Jadi tamu yang kalau tamu kantor di sini, tamu rumah yang bukan yang nggak dekat juga ke sini nggak ke dalam gitu. Oke. Dan habis itu ini nggak usah gede-gede ya sebenarnya ya. Iya. Terus ini adalah pintu menuju ke nembus yang tadi ke living room. Oh, kembali ke living room. Ya. Oh, langsung dia ketemu di sebelah tangga ya. Nah, ini sebelah tangga ini bawah tangganya dipakai buat penyimpanan sepatu. Storage ya. Ini ada toilet. Nah, ini kamar mandi ya. Tapi emang dibikin kamuflase. Oke. Gitu. Nah, ini yang tadi kalau dimatiin tuh cahaya dari sini. Oke. Gitu. Ini yang cahaya kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya demi kepentingan teman-teman semua kita coba nyalakan. Ya. Nah, ini dikasih lampu gantung yang existingnya ya. Ini penggunaannya pun juga kayak materialnya kayak agak-agak jadul ya. Kalau yang bawah mozaik, kalau yang ini tiles biasa 20x20. Oke, tapi dikasih warna biru dongker gini dan ada lukisannya di atas sini. Jadi kelihatan kayak di kafe nih sebenarnya ya. Exhaustnya langsung ke tadi yang perkakas. Perkakas tadi. Selanjutnya Mas, ayo kita boleh nggak ke atas? Boleh. Nah, di atas ini kira-kira nanti bakal ada apa aja sih Mas? Di atas kamar-kamar aja sih sama ruang penerima gitu. Maksudnya ada ruang tengahnya. Ini kalau material, ini jati, ini mahoni. Oke. Nah Mas, ini waktu renov ini kan kalau nggak salah berapa tadi? 9-10 bulan ya? 11. Oh, 11 bulan. 11 bulan. Nah, itu waktu itu keadaannya kan nggak terlalu banyak re-layout, cuman fungsinya aja yang dirubah. Iya. Kan? Ya, itu waktu itu renovnya berapa sih kira-kira? Kira-kira ya? Segitulah kira-kira. 1,5. Ya sekitar lah. Sekitar range ya segitu. Itu hanya buat nge-touch up doang kan? Iya. Sama ngisi interiornya nggak juga? Itu udah sama interior. Udah sama interior, tapi nggak berubah banyak ya? Nggak berubah banyak. Nah, mungkin perhatian untuk orang-orang yang mau renov gitu. Kadang-kadang nggak bisa harga, angka dan keinginan tuh harus sinkron tadi ya kita diskusi, jangan dan volume rumahnya juga dilihat kalau renov gitu. Bisa aja sebetulnya pekerjaannya ringan tapi volumenya besar, banyak, ngecat semua ruangan atau apa, jadi bengkak-bengkak juga gitu. Oh iya bener nih teman-teman, jadi kayak sedikit pengetahuan aja kalau misalkan ada material yang lebih susah, maksudnya susah tuh agak lebih unik, jadi kadang harga barangnya lebih mahal dibandingkan harga jasa. Tapi kalau misalkan barangnya itu biasa aja tapi kayak perlu craftsmanship-nya yang lebih, berarti harga jasanya lebih banyak daripada harga materialnya. Jadi sebenarnya tuh harganya sebenarnya mungkin mirip-mirip ya, karena di bangunan tuh ada barang, ada harga. Nah, di sini nih ada ruangan apa nih, Mas? Ini ya buat duduk-duduk, baca-baca. Tadinya pintu utamanya tuh keluarnya di sini. Jadi ini tadinya full tembok gitu. Nah, itu dipindahin pintunya. Ini juga pintunya pakai yang lama. Oke. Jadi ini justru ini yang ditutup, dijadiin taman sama fasad
kalau kaitannya ke fasad tadi biar private kita blok. Tutup lagi. Ya, cuma celah buat ngintip doang gitu. Dan di sini kalau teman-teman sadari ini akhirnya jadi kandang. Kandang kura-kura. Yang jagain. Yang jagain kita semua di sini si kura-kura ini. Jadi sembari duduk baca, sembari bisa ngasih makan. Iya. Gitu ya. Oh, nice. Jadi ini jadi ruang keluarganya. Iya. Tapi ini lucu juga deh. Ini maksudnya gimana nih tiba-tiba Iya, ditambah? ini karena tadinya ini tembok, jadi pas dijebol tuh levelnya sama. Oh. Nah, supaya air nggak ke dalam, kita bikin ban-banan kayak gini, tanggul. Iya. Terus tanggulnya sengaja dibikin lebar. Kan kalau tanggul biasanya cuma Iya. segitu, ini sengaja dibikin lebar biar kayak aksen gitu loh, dan buat dudukan si Ini si rak-rak ini ya. rak-rak ini. Iya, instead of bikin cuman sekecil itu lebih baik digedein Iya. aja. Biar sekalian jadi ada bedanya ya. Iya. Oke, dan di sini ada penghargaan nih. Penghargaan. Berapa tahun hidupnya nih udah di sini, dan ini udah bangunan-bangunannya semua ya, Mas ya? Iya. Oke, jadi yang ini bangunan apa nih, Mas? Itu kafe. Oke, kalau yang ini? Sisanya rumah tinggal semua deh kayaknya. Oke, Iya. ini berarti karya-karyanya dari sejak kapan nih, Mas? Dari sejak kira-kira 2017-an lah kita Oh, start. 2017-an. Yang paling penting adalah di bagian sini, dia punya market. Jadi kalau buat arsitek tuh biasanya malahan market-marketnya itu jadi ini ya, artwork-nya ya. Iya, jadi kenangan pahit. Oh, iya. Bukan kenangan manis, kenangan pahit. Begadang, Iya, biar diomelin, ingat gitu. ya, revisi ulang Iya. gitu ya. Nah ini tugas akhir. Ini tugas akhirnya apa nih Mas judulnya? Ini bikin hotel dulu. Oh. Gitu. Tapi hotelnya Hotel ngayal kan kalau Iya. tugas akhir kan. Tapi tenang teman-teman, rumah, hotel apa segala macem nyata bisa jadi begini nih, keren nih. Kalau kuliah mah kelihatan sih kalau punya bakat nih, ini punya bakat nih kalau kayak gini nih. Oke. sisanya servis, Situ bagian servis ya. jemuran sama ya Tapi ini ada pintunya ya berarti ya? ada. Emang buat Oke. akses ke situ. Wow. Anaknya tukang berantem apa gimana sih nih? Enggak sih. Buat jagain anak. Gue begini nggak gerak loh dia ternyata. Gawat loh. Ini kamarnya ada apa aja nih Mas? Sudah ada 3 kamar, tapi yang satu cuma buat hobi aja. Oh ini akan jadi hobi apa nanti bakal direnov jadi kamar? Nggak tahu, kedepannya nggak tahu, Nggak tahu. gitu. Nih. Terus ini ada kamar mandi, Oh kamar mandi anaknya. ya Sesuai dengan tinggi anaknya. betul. Segua. Segua. Sedih banget. Sama Oke. apa? Sedih banget ya. Segua. Maksimal anak. Berarti di rumah sebenarnya mau bikin shower glass segitu aja, Iya Mbak. gua. Iya gua, cuma gua doang. Terus habis itu di sebelah sini? Kamar anak. Wow. Nih, aku masuk ya. Iya, boleh. Oke, jadi kebetulan anaknya ini baru 2 ya, tapi yang kedua masih kecil ya. Jadi yang pertama doang yang punya kamar dulu nih. Nah ini kamar umur berapa nih Mas? Mau 7. Mau 7. Kamarnya ini kok lucu banget sih, custom rotan-rotan gini. Iya, emang temanya kalau yang ini sengaja dibikin bohemian. Gitu. Oke. Ini permintaan anaknya atau lu sendiri aja? Tentu ibunya. Bapak emang nggak punya Iya. ngomong ya kalau kayak gini ya. Ukurannya berapa nih Mas kira-kira? Kayak kalau nggak salah 4,5 kali 3,5. Oh, 4,5 kali 3,5 ya? Sekitar itulah. Sekitar itu. Ish. Nah, di sini juga masih ada dapat berandanya ya, ngadep ke depan ya. Ini existing nggak? Existing, cuma railingnya diganti. Yaudah kalau kayak gitu Mas, Oke, Mas siap. Ivan, makasih banget udah dibolehin Sama-sama. main dan ternyata orangnya asik banget men. Oh, Terima kasih banget udah ngeliatin kita video kita kali ini, di episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lain ya. Terus jangan lupa like, comment, follow di Instagram kita. Dan Mas Ivan ini juga ada studio arsiteknya. Namanya apa Mas? Namanya Studie. 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 STUDIE _4 kali pasti ketemu.
Oke, kalau kayak gitu jangan lupa di follow ya teman-teman. Kalau mau ngeliat karyanya yang keren-keren lainnya. Amin. Jangan lupa like, comment, follow @arsitektur Indonesia. Kita juga ada Instagram dan TikToknya. Bye.